Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala niat yang kita niatkan, semuanya tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun cita-cita kita, insyaallah ada manfaatnya buat kita semuanya. Apa yang kita lakukan untuk menggapai cita-cita, insyaallah tidak akan pernah sia-sia ketika kita melaksanakannya secara maksimal dalam menggapai cita-cita tersebut. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, menyatakan bahwa ketika kita melaksanakan amal saleh, maka pasti nanti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita mengejar cita-cita kita, maka ketika kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah berjuang sekuat tenaga kita, maka insyaallah Allah akan mudahkan kita menggapai cita-cita tersebut. Dalam maqalatul Arabiyyah dikatakan bahwa man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Saudaraku sekalian berbahagia, di sini Al-Fakir akan menyampaikan kisi-kisi daripada pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 10. Ini adalah bagian daripada cara kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa, kita bercita-cita setiap pelajaran yang kita pelajari mendapatkan nilai yang terbaik, nilai tertinggi. InsyaAllah soalnya terdiri dari 40 soal dan dalam bentuknya adalah bentuk PG atau pilihan ganda. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah pengertian daripada zina, ya, pengertian daripada zina dan asal katanya zina itu apa. Kemudian yang kedua adalah nanti akan ditanyakan jumlah malaikat secara pasti, ya, jumlah malaikat. Yang ketiganya adalah nanti akan ditanyakan sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib itu dilandasi dengan apa. Kemudian yang keempat ditanyakan tentang iman kepada malaikat Allah, hukumnya fardu ain. Nah, maksudnya apa? Kemudian yang kelima yaitu adalah ditanyakan tentang malaikat Allah. Malaikat Allah itu termasuk makhluk apa? Yang keenam, malaikat itu bertugas menjaga surga dan neraka. Siapa petugasnya? Kemudian yang ketujuh, kedudukan manusia dengan malaikat di hadapan Allah itu adalah. Dan yang kedelapan, ditanyakan tentang jumlah malaikat. Jumlah malaikat. Lalu yang kesembilan adalah jin makhluk gaib. Lalu apakah ada persamaan antara manusia dengan jin itu? Nah, Anda disuruh membedakan. Kemudian yang ke-10 yaitu ditanyakan tentang beriman kepada malaikat. Yang ke-11 hikmahnya beriman kepada malaikat. Dan yang ke-12 ditanyakan adalah ciri-cirinya orang-orang itu beriman kepada malaikat. Yang ke-13 ditanyakan tentang sifat malaikat. Kemudian yang ke-14 adalah salah satu tanda beriman kepada malaikat. Nanti ditunjukkan atau minta ditunjukkan salah satunya saja. Kemudian yang ke-15 pertanyaannya masih seputar tentang tugas malaikat. Yang ke-16
Ini tentang apa namanya? Tentang Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an selalu menggandengkan perintah mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Apa itu pelajaran yang dapat diambilnya? Kemudian nomor 17 itu bicara tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina. Nomor 18 bicara tentang zakat, ya, bicara tentang zakat. Zakat itu apa artinya? Kemudian yang ke-19 tentang zakat juga, ya, tentang zakat juga. Tapi ini istilah-istilah tentang zakat. Mudah-mudahan bisa dijawab, gampang sekali istilahnya. Nomor ke-20 yaitu bicara tentang infak, ya. Infak. Jadi infak itu nanti kategorinya seperti apa, dengan zakat kategori seperti apa. Yang ke-21 yaitu bicara tentang wakaf, ya, wakaf. Wakaf itu nanti ada wakaf yang bergerak dan wakaf yang tidak bergerak. Itu dijelaskan. Nomor ke-22 nanti akan ditanyakan tentang hal-hal yang tidak termasuk daripada rukun wakaf. Ini nanti harus tahu rukun wakaf itu apa saja. Kemudian yang ke-23 tentang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu bagaimana hukumnya? Kemudian 24 memberikan wakaf itu perlu memperhatikan sesuatu yang disebut dengan sighat. Nah, makna sighat itu apa? Nah, kemudian 25 bicara tentang zakat juga atau istilah-istilah zakat juga, ya. Nomor 26 bicara tentang zakat tetapi zakat dari segi maknanya. Kemudian nomor 27 bicara tentang menuntut ilmu. Lalu kemudian ada keutamaannya, dan itu hadisnya, riwayatnya siapa. Kemudian bicara tentang zakat juga, tetapi ini mengungkapkan ada sebuah istilah dan istilah itu harus dijelaskan. Kemudian nomor 29 itu bicara juga tentang zakat, masih sama temanya. Nomor 30 dimunculkan sebuah ayat tentang haji. Lalu di situ akan dipertanyakan sesuatu yang digarisbawahi. Nomor 31 yaitu adalah tentang haji, bicara tentang miqat. Miqat itu apa? Kita harus paham dan nanti akan tanyakan hal terkait tentang miqat. 32 bicara tentang haji juga, tetapi ini adalah esensinya daripada macam-macam haji, ya. Haji itu kan ada macam-macamnya. Ada haji qiran, ada haji ifrad, haji tamattu dan sebagainya. Dan yang nomor 33-nya itu perintah haji itu tercantum di dalam surat dan ayat berapa. Kemudian 34-nya hukuman bagi orang yang melanggar aturan daripada ibadah haji, ya. Nomor 35-nya, Masya Allah betapa mudahnya pertanyaan demi pertanyaan ini, ya, kayaknya. Bicara tentang malaikat, ya, bicara tentang malaikat. Nomor 35, nomor 36-nya sama tentang percaya iman kepada yang gaib, ya. Kemudian nomor 37 sama hal-hal yang tentang terkait iman kepada rukun iman semuanya. Kemudian nomor 38 bicara tentang malaikat juga. 39 perbedaan manusia dengan malaikat. Nah, itu. Dan nomor ke-40-nya adalah bagaimana substansi dakwah itu. Tolong jelaskan nanti substansi dakwah Rasul ketika di Madinah. Wallahualam shawab, itu saja kisi-kisi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna buat para siswa kelas 10 SMA Pendidikan Agama Islam. Pelajaran Pendidikan Agama Islam di semester 2 atau penilaian akhir semester. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau bermanfaat, share buat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.